hiburan bisa jadi sesuatu yang menjengkelkan, bisa menghasilkan yang menjengkelkan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Mang Iin. Dimana di konten ini sobat semua harus tahu bahwa saya menampilkan konten edukasi, hobi, dan juga hiburan. Jadi kenapa ada hal seperti itu yang berkaitan dengan edukasi, hobi, dan hiburan? Kita akan bedah di sini, sekaligus saya akan berbagi pengalaman agar sobat semua tujuannya lebih jauhnya adalah agar tidak salah menjalankan hobi atau tidak salah di dalam menikmati sisi hiburan karena adanya edukasi ini tersebut. Nah, karena konten yang selama ini Mang Iin buat adalah konten tentang mancing, maka di sini Mang Iin pun akan menunjukkan beberapa koleksi alat pancing milik Mang Iin. Sebenarnya Mang Iin kalau alat pancing tradisi suka bikin sendiri ya, nggak pernah beli. Maksudnya urusan jorannya suka bikin. Bahannya biasanya bambu gombong atau bambu yang tamiang ya, itu tergantung jenis ikan yang menjadi target pancingan. Dan untuk kali ini yang tersisa karena banyaknya peminat dan peminta, jadi yang disisakan oleh Mang Iin hanya punya 3 joran saja. 3 joran saja. Yang pertama ada joran yang berbahan bambu tamiang. Nah, ini dia joran berbahan bambu tamiang. Tipis ya, sampai ke ini si inti daripada bambunya juga tidak bisa ditipiskan lagi karena mungkin akan habis dia. Nah, ini panjangnya kisaran 1 meter pas ya, seperti di video sebelumnya pernah saya tunjukkan. Ini 1 meter pas ya, dengan kelenturan seperti ini, habis sampai di sini. Nah, ini lenturnya ya, karena banyak tamiang. Dan ini adalah spesialisasi ikan-ikan kecil seperti bunter atau wader, jeler ya, atau apa ya bahasa lainnya itu, bahasa di daerah-daerah lain ada yang bilang ini ada yang bilang kucrit juga. Kalau orang Sukabumi bilangnya arelot kalau nggak salah ya. Kalau di Tasik umumnya di Tasik orang bilangnya ini jeler ya. Terus yang kedua, saya punya joran dengan ukuran 1 meter 70 cm. 1 meter 70 cm, panjang banget ya. Tuh, seperti itu. Ini bahannya adalah bambu gombong. Bambu gombong di bagian ujungnya, Kenapa saya selalu memilih bagian ujungnya? Karena punya serat yang lembut tetapi cukup alot sehingga punya kekuatan. Dan ini joran ini fungsinya adalah untuk memancing ikan-ikan di atas 3 jari seperti ini, di atas 3 jari seperti ini atau 2 jari seperti ini ya. Ini punya kekuatan yang sangat luar biasa kalau gombong ya. Oke. Nah, kalau untuk ukuran ikan kecil ini tergantung daripada besaran kailnya ya. Cuman biasanya sensasi tarikannya itu kurang terasa kalau pakai joran seperti ini. Kalau ikan yang kecil kan tadi ada yang dari bambu tamiang. Nah, kalau untuk ukuran ikan besar ya seperti inilah bentuk jorannya. Ini bisa mengangkat beban ikan seukuran 3 jari sampai ukuran ikan 5 jari. Dia mampu untuk diangkat langsung dari sini, tidak akan patah. Ini bukan sebatas jaminan secara teori, tetapi sudah dibuktikan joran ini mampu karena bahannya adalah bambu gombong. Nah, seperti itu ya.
Ini ukuran yang saya bikin adalah 1 meter 70 cm. Nah seperti itu. Ya, ini tips penyesuaian joran yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, jangan lupa saya juga punya ini ya, joran pabrikan ya, joran untuk reel. Ini panjangnya 1 meter 20 cm ya, sudah ada itunya ukurannya di sini. Nah ini 1 meter 20 cm ya di sini. Ini apa, realnya kecil, cuman harganya tidak terlalu mahal. Ini kiriman dari keponakan saya yang ada di Jogja ya. Dulu saya sempat minta reel yang kecil tetapi yang kuat untuk bisa mengangkat beban minimal 2 kilo ya, karena mungkin saya tidak tahu, karena saya mentargetkan juga untuk bisa memancing ikan-ikan besar. Dan kata dia, Om, ini lumayan lah kalau ukurannya untuk 2,5 kilo juga bisa ditarik dengan reel ini. Dan memang ketika saya membuktikan di kolam ya, ada ikan mas 2 kilo lah, ternyata reel ini tidak bergeming, tidak ada suara yang menjerit atau apa, tapi asik aja, ketarik aja. Bener, ini mereknya entah apa, saya tidak menemukan, tetapi katanya harganya cuman Rp300.000 seperti itu. Ada juga yang reelnya besar yang harganya Rp50.000, baru narik 1/4 kilo aja udah bunyi ininya, dalamnya nih udah macet, giginya itu udah rompal ya. Kalau ini enggak, biarpun kecil tetapi untuk ikan 2 kilo sampai 2,5 kilo dia masih mampu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Inilah, dan ini diperuntukkan memang khusus untuk ikan-ikan besar. Jika suatu saat berangkat ke bendungan atau kemana yang kemungkinan ikannya besar, baru saya akan bawa ini. Jadi ini sangat jarang sekali saya gunakan. Jadi seringnya apa? Seringnya ya dipinjamkan aja kalau ada yang mau mancing ikan di kolam, katanya pinjam, ya silahkan. Karena memang koleksi sih koleksi, tapi ya gimana, kalau orang pinjam ya harus dikasih pinjam ya, masa kita harus beli, asal jangan dirusak aja. Dan untuk menambah pengetahuan sobatku yang lain juga, kenapa joran yang terbuat dari bambu baik tamiang atau gombong saya selalu mengecatnya. Ini ada beberapa hal ya, ini masih menyangkut masalah edukasi juga. Jadi pertama-tama kenapa joran ini harus dicat ya, yang dicat. Tujuan daripada mengecat ini adalah kalau joran itu tercelup ke air ya, ini tidak kembali ke karakter alamiahnya ya. Karena sebelum dijadikan joran yang seperti ini, karakter alami kan bengkok ya, ada bengkok-bengkoknya atau ada apa gitu. Nah maka kalau sudah dicat, otomatis air itu tidak masuk ke dalam pori-pori bambu. Jadi karakter yang sudah dirubah ini tidak kembali, sudah saja seperti itu ya. Itu kemudian untuk apa dengan dicat itu? Yaitu untuk mempertahankan kelembaban alami yang sudah melalui hasil proses yang diinginkan. Ini kan tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Jadi kalau sudah dicat, kelembaban yang dalam ukuran itu akan tetap bertahan karena dengan adanya cat. Itu ya. Yang ketiga, untuk menjaga kelenturan, kelenturannya, karena tadi kan unsur-unsur alaminya tidak dirubah atau tidak berubah. Nah yang keempat adalah juga sebagai variasi daripada joran agar tidak terlalu terlihat polos. Dan saya kebetulan kali ini sukanya 2 warna aja, di ujung warna yang lebih terang, kemudian kesini warna yang lebih gelap. Dan cat yang digunakan adalah cat jenis ini, yang ini. Kenapa enggak yang besar? Bukannya mengirit, tetapi
cat yang lebih kecil wadahnya seperti ini, maka catnya juga adalah cat paling lembut, paling halus, dan kualitasnya paling bagus di antara cat yang lain. Bukan karena mereknya, bukan, karena jenis catnya ini ya. Karena cat yang kecil seperti ini bisa dijadikan sebagai cat semprot juga ya, dengan media semprotan, bisa dipakai untuk spray paint. Kemudian juga bisa dipakai alat tulis juga ya, sebagai media tulis, baik di tembok, di kanvas atau apa. Ini bisa kalau yang kecil ini. Jadi ini adalah kualitas yang paling bagus, yang paling lembut. Jadi pakainya yang kecil ya. Kalau masalah jenis catnya silahkan jenis cat apa saja, cuman belilah yang ukurannya kecil karena ini kualitasnya sangat bagus. Nah, jadi ini sesi edukasi untuk menambah kenapa joran itu joran milik saya khususnya dicat ya. Bukan harus, maaf ya, bukan harus, tapi silahkan sobat semua lebih bisa mempertimbangkan, memikirkan dari berbagai pengalaman yang saya sampaikan seperti itu ya. Tidak harus dicat, tidak harus, tetapi kalau mau kelihatan lebih bergaya dan bahwa kita ini adalah seorang hobi yang memang stylish, nah maka disitulah kesempurnaan jejak itu atau joran itu harus sangat diperhitungkan. Nah, itulah tadi sekelumit tentang peralatan atau koleksi alat mancing saya, yang tujuannya adalah memberikan berbagi edukasi atau pembelajaran dari hasil pengalaman yang dari hobi yang suka saya jalankan. Ternyata memang dalam hal apapun tanpa dasar ilmu yang benar dan yang baik, tentunya setiap hal itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan mencapai hasil yang memuaskan seperti itu. Dan bukan berarti dengan setelahnya kita tahu adanya joran yang sesuai untuk berbagai macam ikan, lantas kita bisa 100% dapat ikan, nggak akan gagal atau apa. Karena ingat, setiap ada hobi yang menjadikan kita target untuk dapat sesuatu dari hobi tersebut, maka kita harus sadar adanya sisi hoki ya. Jadi kalau kitanya lagi nggak hoki, jangankan istilahnya ikan yang masih ada di sungai, ikan yang sudah di dalam wadah pun bisa kembali terlepas seperti itu kalau sisi hoki. Jadi hanya saja kenapa saya memberikan pembelajaran ini, agar sobat semua mampu menyesuaikan ketika mau berangkat mancing, atau mang saya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang mancing, sementara saya ingin mancing ke Anum misalkan. Kita lihat dulu jenis ikan yang ada di sungai itu seperti apa. Biasanya kalau orang yang sudah biasa mancing ke sana sukanya dapat ikan apa, maka targetannya adalah kita bisa memilih jenis jarannya, kemudian nomor daripada kailnya mau nomor berapa gitu ya. Kita juga itu harus tahu. Jadi jangan sampai kita mancing asal berangkat mancing, tujuannya hiburan, tapi jangan salah ya, jangan salah. Hiburan bisa jadi sesuatu yang menjengkelkan, bisa menghasilkan yang menjengkelkan ketika suasana di tempat tidak menyenangkan. Contoh gini, ikan banyak, orang lain dapat, kitanya malah terus-terusan lepas, mocel terus, kita kan jadi frustasi. Orang lain kan enak dapat, kita lihat seperti itu, jadi sisi hiburannya itu akan hilang. Nah, yang harus dibaca, apa yang salah? Apakah salah jorannya, apakah salah kailnya, atau memang hokinya nggak ada? Kalau memang hokinya nggak ada, daripada merusak suasana, lebih baik kita pulang. Jangan memaksakan sisi hiburan yang sebenarnya tidak menghibur, justru malah merusak suasana hati kita. Nah, demikianlah sobatku semua, pemaparan dan penjabaran daripada saya, berbagi pengalaman, dan untuk menunjukkan bahwa selalu ada dan harus ada sisi edukasi di dalam hobi, untuk menjalankan hobi agar benar-benar menjadi hal yang menyenangkan dan menjadi hasil yang menghibur. Karena apa? Hiburan tidak akan menghibur jika itu bukan hal yang kita senangi, yang disebut hobi.
dan hobi tidak akan menjadi hal yang menyenangkan jika tidak didasari oleh pengetahuan yang mendasar. Oke, di sini saya tidak bermaksud menggurui, karena saya sendiri pun masih tetap menjalankan ini dan mempelajari segalanya agar lebih matang, bukan untuk mencapai tingkat master karena tidak ada master sebenarnya. Kalau kembali kepada hoki, jadi intinya kalau pelajarannya sudah dapat, ilmunya sudah mendasar, kemudian kita hanya tinggal berangkat mempraktekkan. Dan bukankah di video-video yang saya lalu saya sudah mempraktekkan dari teori-teori tersebut. Dan alhamdulillah sobat semua, kalau bisa menyimak di video yang sebelumnya, alhamdulillah saya selalu mendapatkan hasil yang memuaskan dan sangat menghibur. Dan inilah tips untuk sobat semua, dan saya hanya ingin berbagi saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.